Sungguh tega pemirsa, anak menganiaya ibu kandungnya yang sudah renta hingga patah tulang. Aksi gelap mata sang anak ini diduga karena harta. Inilah Katimun yang dituding sebagai anak durhaka itu. Umurnya sudah tak muda lagi, yaitu 55 tahun. Katimun ditetapkan sebagai tersangka atas laporan penganiayaan terhadap ibu kandungnya, Yoinah, yang telah berumur 85 tahun. Penganiayaan itu dipicu persoalan uang hasil penjualan pohon jati yang beberapa tahun lalu laku 9 juta rupiah. Uang itu pun sudah habis dibagi rata ke ketiga anaknya Yoinah termasuk Katimun. Namun Katimun merasa uang itu masih ada. Katimun berasumsi jika pohon jati itu dijual pada saat ini, maka semestinya ia masih mendapatkan 5 juta rupiah. Yoinah yang mengaku sudah tak punya uang lagi, lantas didorong Katimun hingga tersungkur ke lantai. Akibatnya, Yoinah dikabarkan mengalami patah tulang tangan dan lebam di bagian mata. Kini Katimun harus menjalani proses hukum di Satreskrim Polres Ponorogo. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait penganiayaan terhadap ibu kandung ini, kami telah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Jifson Sitorus. Selamat sore, Pak Jifson. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Jifson, bisa dijelaskan apa yang membuat pelaku ini tega menganiaya ibu kandungnya? Ya, Mbak, memang benar. Saat ini Polres Ponorogo sedang melakukan penahanan terhadap seorang tersangka yang tega melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya. Yang mengakibatkan tersangka tega melakukan penganiayaan terhadap ibunya, bahwa ini diawali tahun 2003 yang lalu, ibu dari tersangka atau korban ini melakukan penjualan satu buah pohon jati dengan harga 9 juta yang telah dibagi kepada 3 anak dari korban ini, termasuk kepada tersangka sendiri. Nah, namun tersangka ini masih beranggapan apabila pohon jati tersebut dijual dengan kondisi saat ini, uang yang diterima pada tahun 2003 tersebut itu masih kurang. Demikian, Pak. Ya, ini dikabarkan Ibu Yoinah ini mengalami patah tulang tangan dan lebam. Apa yang terjadi? Apakah dianiaya menggunakan benda tumpul atau bagaimana ini, Pak? Jadi hasil penyidikan kita pada saat tersangka akan memintakan uang kepada ibunya, yang ternyata ibunya selaku korban dalam hal ini tidak memiliki uang. Kemudian tersangka merasa emosi, kemudian mendorong korban ini yang kemudian terjatuh. Karena terjatuh ke sebuah tangga, kemudian membentur tangannya dan di kepalanya terjadi lebam. Ya, apakah sebelumnya Katimun ini juga kerap menganiaya ibunya begitu? Hasil penyidikan kita, kejadian yang sama pernah terjadi sekitar tahun 2013. Namun peristiwa tersebut tidak sampai kepada proses pengadilan karena dilakukan mediasi, didamaikan oleh perangkat desa dan polsek, sehingga antara korban dan tersangka dilakukan mediasi dan ada perdamaian, sehingga proses hukum tidak dilakukan lebih lanjut. Baik, ini pelaku dan juga korban ini kan sama-sama sudah berumur begitu ya, Pak. Kondisi ibunya ini seperti apa, Pak? Kondisi ibunya sekarang sudah mulai membaik karena kejadian ini sendiri terjadi tanggal 17 kemarin. Kemudian langsung dilakukan penanganan oleh aparatur medis setempat. Baik, lalu bagaimana kondisi kejiwaan pelaku? Apakah sudah diperiksa, Pak? Ini kita akan dalami, namun sejauh ini kita tidak menemukan dugaan ada kelainan dari kejiwaan dari tersangka ini sendiri. Baik, terakhir Pak Jifson, jerat hukumnya ini apa?
Nah, terkait dengan adanya perbuatan dari tersangka yang melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya, di mana hasil penyidikan kita, tersangka dan korban sudah tinggal berbeda rumah. Sehingga yang kita terapkan adalah pasal 351 ayat 2 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Baik, terima kasih informasinya AKP Gifson Sitorus selaku Kasat Reskrim Polres Ponorogo. Selamat sore Pak Gifson. Selamat sore, Mbak.